Saya Motuti Fratelli. Halo teman-teman semuanya, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Purwokerto akan menampilkan video tentang penanganan kasus pada luka bakar, bengkak, dislokasi, dan pingsan. Tapi sebelum itu, apa sih luka bakar, bengkak, dislokasi, dan pingsan? Luka bakar adalah cedera yang terjadi akibat paparan terhadap suhu yang tinggi. Luka bakar dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 ditandai dengan nyeri, kemerahan, dan bengkak. Yang kedua ada luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 lebih dalam daripada luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 2 ditandai dengan gelembung berisi cairan, bengkak, kulit kemerahan, lembab, dan rusak. Yang ketiga ada luka bakar derajat 3. Luka bakar yang paling berat ditandai dengan kulit kering, pucat, atau hitam dan gosong, serta mati rasa akibat kerusakan syaraf. Bengkak adalah luka yang disebabkan oleh benturan benda tumpul yang mengakibatkan luka di bawah jaringan kulit. Dislokasi adalah keluarnya kepala sendi dari tempatnya. Dislokasi terjadi karena sendi melebihi batas normalnya sehingga kedua ujung tulang terpisah tidak pada tempatnya. Tanda dislokasi secara umum dapat berupa gejala dan tanda patah tulang yang terbatas pada daerah sendi dan dapat disertai dengan bengkak. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Dapat terjadi karena emosi yang hebat, berada dalam ruangan penuh orang tanpa udara yang cukup, letih dan lapar, serta terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Gejala dari pingsan adalah yang pertama, munculnya perasaan limbung dan berkunang-kunang. Yang kedua, lemas dan keringat dingin. Lalu yang ketiga, menguap, serta yang terakhir, denyut nadi yang lemah. Biar lebih jelas, yuk simak ilustrasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang anak laki-laki sedang berangkat menuju ke sekolah untuk mengikuti kelas meeting yang diadakan oleh sekolahnya. Namun, karena tidak berhati-hati, ia menyenggol temannya yang membawa teh panas. Ini kok sama? Jadinya sama juga ya ikut-ikutan? Oh. PMR. Ini kenapa? Ada yang jatuh. Siapa? Temanku di sana ada tolong di sana. Itu yang jatuh. Sebelum memulai pertolongan, utamakan keselamatan penolong. Nanti Naya, tolong bantu singkirkan benda berbahaya di sekitar korban. Oke. Pastikan keselamatan penolong dengan menggunakan hand sanitizer, menggunakan APD dimulai sarung tangan latex, masker, dan kacamata pelindung. Perkenalkan, saya Bayu, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Purwokerto. Di sini kami bisa menolong, apakah diperbolehkan? Iya boleh. Tadi kejadiannya gimana ya? Tadi aku lagi jalan, terus dari belakang dia nyerempet aku, terus dia jatuh. Dia tadi kena teh panasku. Pastikan tidak ada kerumunan. Pastikan keselamatan korban. Pastikan tidak ada genangan darah, bau kotoran manusia, dan postur tubuh terlihat normal. Panggil bantuan guru dan ambulan. Arum, tolong segera panggil bantuan guru dan ambulan. Oke. Halo ambulan, saya Arum dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Saya ingin memberitahu bahwa ada teman saya yang terjatuh dari motor di depan gerbang nih Pak. Bapak tolong mengirimkan ambulans dan tenaga medis dengan estimasi waktu 10 menit. Bapak bisa menghubungi saya melalui nomor 08123 456 789. Cek respon awas, suara, nyeri, tidak respon. Mas, bisa dengar saya? Tidak ada respon. Mas, tidak ada respon. Cek respon nyeri. Tidak ada respon. Expose, buka baju. Tekan dada. Tidak ada respon. Cek leher. Tidak ada kelainan. Buka saluran napas dengan cara tekan dahi, angkat dagu, buka mulut. Tidak ada sumbatan. Kemudian cek napas dengan teknik LDR. Lihat naik turunnya dada, dengarkan dengan telinga dan rasakan dengan pipi. Kemudian hitung dengan perhitungan 15 kali 4. Frekuensi napas 14 kali per menit. Lemah. Pemeriksaan tanda vital. Kemudian cek nadi karotis. Frekuensi nadi 65 kali per menit. Lemah. Kemudian cek suhu tubuh dengan cara membuka setengah sarung tangan latex dan membandingkannya. Suhu tubuh sama dengan penolong. Cek warna kulit korban. Warna kulit lebih pucat. Kemudian longgarkan pakaian.
Pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terlihat ada kemerahan pada lengan bawah korban. Korban mengalami luka bakar. Naya, tolong bantu untuk tangani. Pergelangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Nanti untuk cek bagian bawah. Dada, Tungkai atas, punggung, air mengalir selama kurang lebih pinggang, 30 menit. tidak ada gravitasi. Terdapat bengkak pada lutut bagian kanan, Bayu tolong tangani dengan prinsip EBIT. Tungkai bawah, pergelangan kaki, terdapat perubahan bentuk pada pergelangan kaki bagian kanan. Tangani dengan kasa steril. Naya dan Bayu tolong bantu tangani setelah selesai. Ukur bidai di bagian tubuh yang sehat. Masukkan mitral melalui sela-sela anatomi. Lalu istirahatkan dan dingin. Letakkan bidai. Ikat menggunakan ikatan dan ikatan 8. Satukan dengan bagian tubuh yang sehat. Pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala dimulai dari cek respon. Mas, apakah ada respon? Tidak ada respon. Mas, tidak ada respon. Cek nyeri, tidak ada respon. Expose, buka baju, tidak ada respon. Kemudian buka jalan napas, tekan dahi, angkat dagu, buka mulut. Kemudian dengarkan napas,
dengan teknik LDR. Lihat naik turunnya dada, dengarkan dengan telinga dan rasakan dengan pipi. Kemudian hitung dengan perhitungan 15 kali 4. Frekuensi napas 14 kali per menit, lemah. Cek nadi pada nadi karotis dengan perhitungan 15 kali 4. Frekuensi nadi 65 kali per menit, lemah. Pemeriksaan fisik. Kepala bagian atas, kepala bagian bawah, dahi, alis, pelipis, rahang atas, rahang bawah, hidung, mulut, telinga, selangkah, belikat, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, telapak tangan, dada, punggung, pinggang, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, telapak kaki, punggung kaki, jari-jari kaki, tidak ada cedera lainnya. Selimut korban. Pemeriksaan berkala dilakukan selama 5 menit sekali. Penata laksanaan. Kemudian miringkan kepala korban ke arah penolong untuk mempertahankan napas. Pelaporan. Kami menemukan korban laki-laki dengan umur sekitar 15 tahun. Korban tidak sadar dengan frekuensi napas 14 kali per menit dan frekuensi nadi 65 kali per menit. Kami telah melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan luka bakar pada lengan bawah kiri korban. Sudah kami tangani menggunakan aliran air dan dibalus. Kemudian terdapat bengkak di lutut kanan korban dan sudah kami tangani menggunakan prinsip EBIT dan ditakutkan adanya patah tulang, maka kami bidai. Kemudian terdapat dislokasi pada pergelangan kaki kanan korban, sudah kami tangani menggunakan prinsip IF. Baik, saya ambil alih. Evakuasi dan rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Tas APD dan cuci tangan. Gimana nih teman-teman? Dari ilustrasi tadi, ayo kita simpulin lagi cara penanganan pada kasus luka bakar, bengkak, dislokasi, dan pingsan. Yang pertama ada luka bakar. Cara penanganannya yaitu lepaskan pakaian dan perhiasan yang berada di sekitar luka, alirkan luka menggunakan air selama 20 menit. Lalu, balut longgar menggunakan kaca steril. Jika tidak ada kaca steril, bisa menggunakan mitela ya. Yang kedua ada bengkak. Cara penanganannya menggunakan prinsip EBIT, yaitu kompres menggunakan es, balut, istirahatkan, dan tinggikan. Tetapi karena bengkak terjadi di alat gerak, maka ditakutkan adanya patah tulang, jadi penanganan menggunakan pembidaian dan tidak ditinggikan. Selanjutnya ada dislokasi. Cara penanganannya menggunakan prinsip IF, yaitu imobilisasi dan fiksasi, yang gunanya untuk mengurangi dan mematikan pergerakan. Caranya yaitu ukur bidai pada bagian tubuh yang sehat, masukkan mitela melalui sela-sela anatomi, ikat dengan ikatan V dan ikatan 8, lalu satukan dengan bagian tubuh yang sehat. Nah, yang terakhir ada pingsan. Cara menanganinya, istirahatkan korban dan tinggikan tungkai korban. Namun, karena pada kasus tadi terdapat pembidaian di kaki korban, jadi tungkai tidak perlu ditinggikan. Longgarkan pakaian dan perhiasan pada korban seperti jam tangan, dasi, sabuk, dan lain-lain. Ingat, jangan memberikan bau-bauan seperti minyak kayu putih ataupun bau menyengat lainnya kepada korban. Itulah tadi cara penanganan pada kasus luka bakar, bengkak, dislokasi, dan pingsan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dadah!